Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan teman-temannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini adalah tentang ngebahas kegiatan Airsoft Gun, dari mulai ngobrol sama teman-teman Airsoft Gun, field bermain Airsoft Gun, lalu peraturan, terus di mana belinya, dan juga review unit. Itu semua ada di channel Selamat Gini Hari. Tapi teman-teman, tolong kalau komentar tuh jangan suka membandingkan. Oh, channel yang onong kalau ngebahas unit bagus, begini bagus. Ya itu nggak apa-apa sebagai masukan. Tapi kalau dibandingkan, ya inilah SGH, ala SGH, bagaimana kita mereview unit, bagaimana kita membuat video untuk kebutuhan edukasi ataupun informasi ke teman-teman komunitas Airsoft Gun, ya seperti ini gitu loh. Jadi setiap orang punya stylenya masing-masing, teman-teman. Nah, kebetulan kita bekerja sama Tosaurus untuk mereview unitnya. Jadi yang kita bahas ini adalah unit-unit yang ada di toko Tosaurus. Adapun kalau teman-teman mau beli, ya silakan kontak dulu atau DM dulu melalui Instagram ataupun WhatsApp-nya. Ataupun kalau mau PO itu juga bisa. PO-nya itu ke mana deh, Mel? Nov? WGC Shop, Red Wolf Airsoft, Airsoft Tiger, sama Jack Army. Itulah web di mana teman-teman bisa melakukan PO melalui toko Tosaurus untuk membeli unit yang ada di web tersebut. Kalau memang di toko yang ada di sini di Jakarta ini nggak ada, gitu. Dan sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang ingin memiliki unit Airsoft Gun, tolong patuhi peraturannya, syarat-syarat pembeliannya. Jadi nggak asal cuma pengen doang memiliki tapi nggak tahu mau dibawa kemana, mau bagaimana. Jadi jangan malas baca, jangan malas cari tahu untuk kebutuhan kalian memiliki unit ini. Jadi unit ini bukanlah unit-unit mainan pada umumnya yang kalau lo beli Tamiya atau lo beli kelereng atau lo beli selepetan itu bisa dibeli sekaligus langsung bawa pulang. Tapi unit inilah unit khusus, unit replika atau mainan yang khusus dibuat untuk kebutuhan olahraga dan ada syarat-syarat pembeliannya. Gitu teman-teman. Berlakukanlah unit ini sebagai mainan dan hanya dibawa ke tempat bermain Airsoft Gun ataupun tempat servis, gitu. Oke teman-teman, langsung aja, nggak usah kebanyakan. Oh iya, kebanyakan jadi ini. Buat teman-teman yang punya usaha di bidang apapun, memiliki barang-barang ingin dipromosikan melalui media sosial, kan sekarang ini era digital kan, bisa lewat Instagram, Story, TikTok, atau bahkan YouTube sekalipun. Dan teman-teman bingung mau gimana ya cara buatnya, kita bisa membuatkan atau kita punya jasa untuk membuatkan video-video promosi untuk brand-brand kalian, teman-teman. Kalau teman-teman ingin lihat dulu seperti apa sih video-video yang dibuat SGH selain video-video Airsoft Gun, teman-teman bisa langsung aja lihat ke Instagram gue pribadi, itu novindra.78. Di situ teman-teman bisa lihat dulu kita pernah buat video tentang fashion, tentang klinik kecantikan, terus tentang food. Itu kita buat secara, kalau anak sekarang bilang, cinematic atau B-roll lah. Jadi lebih layak atau lebih kekinian untuk dipromosikan barang-barangnya. Begitu. Nggak sepakai lama, gue juga aus tadi nggak dikasih minum sama admin toko, ya kan. Jadi cut dulu, gitu. Nah kan, baru diomongin langsung dikasih air. Ternyata ada diumpetin sama si Nopi nih, masih Ica. Air dikandutin biar banyak, biar bikin sumur di sini nanti. Oke teman-teman, jadi kita akan ngomongin unit sejuta umat, yaitu unit M4. Nah unit M4 ini sebenarnya banyak banget variannya dan banyak banget desainnya. Jadi kalau teman-teman datang ke toko, ini unit apa nih? Unit M4. Unit apa M4 ya kan? Buat teman-teman yang mungkin masih awam, saat gue bilang M4 itu memang banyak sekali varian dan desainnya, sehingga kadang-kadang jadi bingung unit M4 yang kayak apa gitu kan. Nah ini kita akan membahas salah satunya unit M4 yang mungkin ketika awal-awal Airsoft Gun masuk ke Indonesia, ini adalah salah satu unit yang paling banyak ada di pasaran. Nah dari paket pembeliannya ini dapat paket buku. Iya, paket buku. Ini adalah buku pedomannya. Ini kan, jangan sampai hilang. Kalau teman-teman mau ngebongkar unit ini, di sini juga ada guide-nya. Jadi unit ini dari unit King Arm, brand King Arms. Seperti gue bilang, King Arm ini adalah salah satu
produsen unit airsoft gun yang juga cukup legend teman-teman. Dari zaman dulu itu udah banyak unit produsen King Arm tuh masukin unit airsoft gun ya. Seperti Shima yang gue pernah bahas, sekarang King Arm, lalu juga ada apalagi Tokyo Marui, itu juga produsen lama tuh teman-teman. Lalu dapat apa lagi? Dapat foregrip. Kita akan lihat dari dekat nanti. Ini materialnya cukup bagus, halus di tangan. Nih, foregrip dan satu buah magazine terbuat dari bahan metal, dan ini adalah high cap, bisa dikerek gitu. Oke teman-teman, ini ya unit yang akan kita bahas, unit varian M4, namanya Veltor CASV M4A1 ya. Jadi ini unit yang mirip sekali, pertama kali gue pernah beli unit di kegiatan airsoft gun itu tahun 2005. Unitnya namanya S-System. Sedikit beda di bagian handguardnya. Kalau dulu itu bagian handguard di M4A System itu nggak seperti ini, dia lebih padat lagi. Tapi yang menjadi sama dengan unit M4S System itu, dimana yang sekarang ini dan yang dulu itu bagian handguardnya ada delta ring. Kalau sekarang ini ya kan, bagian handguard ke bagian body itu cuma dikaitkan dengan menggunakan pin atau baut yang bisa dibuka dengan kunci L ataupun kunci min dan kembang. Kalau ini agak repot, kita harus membuka dengan menggunakan khusus kunci delta ring nih, yang bulat-bulat ini nih teman-teman. Kelihatan nggak di kamera? Nih, ya kan? Ini panjangnya 75 cm sampai 80 cm. Kenapa demikian? Karena ini bisa kita adjust bagian popornya, ya kan? Dengan berat 3 kg, berbahan dasar material menggunakan metal dan polimer. Bagian polimernya seperti biasa ada di bagian apa namanya nih, bastoknya atau popornya, di bagian pistol gripnya. Sisanya seluruhan itu terbuat dari bahan metal. Di bagian bodinya, handguardnya itu metal semua sampai ke rel-relnya teman-teman. Dan bagian ininya nih, rear setnya dan bagian rear setnya nih itu terbuat dari bahan metal, dan front setnya juga gitu. Outer barrelnya sampai nonjol nih, lebih daripada bagian handguardnya, ya kan? Itu ciri khas model-model M4 lah. Oke teman-teman, kita akan lihat secara dekat bahwasanya ini unitnya warnanya hitam doff, seluruhannya warna hitam doff. Kalau lihat secara langsung itu bisa kelihatan bedanya antara yang bagian metal dan bagian polimer. Itu kelihatan dari cahaya ataupun lihat secara langsung teman-teman. Dari sisi sebelah kanan itu kita bisa lihat langsung tidak ada bagian selektor, cuma tulisannya semi auto save. Di bagian atas mag-nya ini ada sablonan seperti itu tulisannya, dan cuma ada mag release kan. Bagian pistol gripnya ini ada striplingnya, terbuat dari bahan polimer. Striplingnya cukup kasar, jadi kalau dipakai tangan pun lumayan cukup erat lah ya. Oke, menurut ke bagian belakang ini stoknya cukup gede dan bisa di-adjust, pencet bagian ini, belakangin. Kalau kita mau buka, masukin apa namanya, karena ini elektrik ya kan, ini kita bisa angkat nih. Nah ini angkat, kita copotin, masukin baterainya, ditaruh di bagian tube ini. Jadi bisa menggunakan baterai pecah 3 ataupun model sugus. Untuk mengaitkan sling kita bisa taruh di bagian ini nih. Ini ada semacam coakan yang bisa naruhin selipin sling kita. Karena di sini nggak ada nggak ada pengait sling. Bagian di sini juga nggak ada, dan nggak ada QD sling juga di sini. Jadi masukin slingnya di sini. Tuh. Oke. Naik ke bagian atas, tadi gue bilang ada rear setnya. Nih. Kita bisa buka nih menggunakan obeng min, copot kalau lu mau gantiin optik, ya kan? Dan sepanjang dari body dengan handguard itu ada rail panjang nih, tuh kan.
Jadi kalau teman-teman mau pakein model yang agak panjang pun masih bisa. Tapi carilah sesuai dengan bentuk dari atau desain dari unitnya, jadi biar manis lah, jangan kepanjangan kegedean juga gitu. Ini ada charging handle, kita bisa tarik. Nah, tarik, kita bisa lihat ini adalah rotary buat ngatur hop up, naik turunnya BB kalau kita tambahin. Jadi kalau BB-nya ke turun ataupun ketinggian, kita bisa congkel nih, kita bisa puter nih sampai kita dapatkan BB-nya lurus larinya sampai jarak yang kita inginkan lah. Tuh, bisa tutup lagi. Kita lihat sebagai sebelah kiri. Di sini selektornya ada pilihannya nih. Tuh. Kalau tadi kan sebelah sana nggak ada ininya nih, nggak ada selektornya ya. Ini cukup cukup lancar nih, nggak seret. Dan di sini ada bolt release. Tapi karena ini AEG, cuma bisa buat aksesoris aja, nggak ada fungsinya. Oh enggak, ada fungsinya teman-teman. Jadi kita tutup. Ketika kita ingin mengatur hop up, tarik kan. Ini ada bolt locknya, ada sistem bolt lock ya. Jadi kita tarik, dia akan mengunci nih, nggak langsung nutup karena ini kita lepas. Ini kita kunci, ini kita bisa atur. Nah, untuk kita nutup lagi bolt lock ini, kita pencet bolt release-nya nih. Kita pencet ini, dia akan menutup otomatis. Pencet ya. Nah, jadi ada sistem bolt lock-nya. Biasanya kalau kita tarik ini, kalau kita nggak ada sistem bolt lock-nya, kita lepas, dia akan ngunci nih kayak begini. Nah, ini setelah sampai full, dia akan mengunci. Sistem bolt lock. Gitu. Oke, di bagian sisi sebelah kiri itu ada sablonan seperti ini, ya kan? Nggak banyak lagi, jadi sistemnya antara kiri dan kanan itu berbeda-beda. Yang di sebelah sana tadi balik cuma ada mag release, di sebelah sini ada bolt lock, release sama selektor. Gitu. Maju ke bagian handguard. Handguardnya ini panjangnya 9 inch dan model seperti ini desainnya. Ada banyak rel yang bisa kita taruhin macam-macam aksesoris ya. Seperti mungkin di sini ada center, atasnya ada unpack-nya, ya kan? Dan ini tuh gue bilang dapat foregrip cukup halus, cukup rapi, jadi digenggam pun enak karena memang foregrip itu untuk kita genggam ya dengan baik. Kalau kita foregripnya itu nggak bagus atau kurang nyaman dipakai, itu akan menyakitkan atau membuat tangan kita jadi kurang enak lah genggamnya. Ini caranya, cara masukin sininya, ini kita pencet dua-duanya kan. Bawahin baru kita masukin sini, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita menggunakan unit ini saat nembak tanpa foregrip kan genggamnya seperti ini kan. Bayangin kalau kita nggak pakai glove, lama-lama kita memegang ini akan merasa nggak nyaman karena ini besi semua kita pegang dan banyak gerigi-geriginya nih. Tapi kalau kita pakai ini kan halus ya, nggak kotak-kotak, nggak bersiku-siku, jadi lebih nyaman teman-teman tuh. Terus ini, dan ini fungsinya adalah menambah kontrol atau kita bisa menguasai unit ini dengan baik saat kita tembakin, ya kan? Itu. Bagian depan, outer barrelnya tadi gue bilang lebih panjang di bagian handguardnya, itu ciri khas M4 banget. Terbuat dari bahan metal dan ini bisa kita buka kalau kita teman-teman mengganti suppressor, gitu. Dan paling gitu aja kalau lihat dari dekat unitnya, dan kita akan coba EPS-nya berapa dan performanya pada saat kita tembakin tuh bagaimana. Unit Veltor CASV M4A1 gitu. Jadi teman-teman setelah dibuka sama Bang Fadil nih popornya, biasa kan naruh baterai di sini ya Bang ya. Iya. Dan ternyata pas tadi dibuka ternyata ada di bagian depan nih, di bagian handguard ini ada konektor Tamiya-nya di depan. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, seperti gue bilang, emang ini adalah salah satu unit yang memang masih menggunakan desain zaman dulu, di mana konektornya tuh ada di bagian depan.
Ya kan sekarang ini kan di belakang, nih di depan. Jadi kita akan coba cari tahu gimana ngebuka bagian handguard ini untuk naruh baterainya ya. Oke? Oke, sekarang kita akan coba buka bersama Bang Adil. Jadi ini unit handguardnya ternyata naruh baterai di sini teman-teman. Nah di sini ada pin nih pin ya Bang. Nih kiri kanan, sana spring juga ada. Itu dipencet secara bersamaan. Lalu kita buka ke arah bawah. Nah ini lihat juga nih. Nah udah kebuka. Itu baterainya model converter Tamiya. Kita bisa pasang aja Bang, pasang dulu dah. Jadi kalau mau ganti model Tamiya, model T-plug juga bisa. Modelnya bisa masuk tuh, baterai model Sugus gitu. Udah rapi, kita pasangin. Jadi yang ini, bagian kecil ini harus masuk ke bodi ini nih. Kelihatan nggak Ki? Kiri kanan harus dimasukin dulu. Nah, ini untuk masukinnya, bagian belakang ini dulu ya, bawah dulu dimasukin kiri kanan nih. Harus presisi, baru masuk ke atas. Dan pin ini, bagian ini harus masuk ke dalam juga nih. Tuh, perhatiin. Kalau nggak presisi ya gini, jadi agak susah, harus sabar. Ini masih di luar. Nah, tuh, jadi memang kudu punya kesabaran untuk pakai atau masukin baterai ke model handguard, model baterai yang ditaruh di handguard depan gitu. Sekarang kita akan coba masukin dulu Bang ininya Bang, BB-nya. Ini kan pakai model low cap, high cap nih. Jadi nggak usah pakai BB loader, langsung aja di sini nih. Nah gini. Kemudahan kita menggunakan magazine model high cap ya gini. Jadi nggak usah pakai BB loader, buka aja langsung bisa tuangin. Sebanyak-banyak Bang. Kerek aja dulu. Nah kerekan ini fungsinya untuk naikin BB ke atas ujung dari magazine biar naik langsung ke chambernya. Jadi langsung nembak. Dah, kita akan coba yuk. Coba Bang ya. Pasang dulu nih. Ini masangnya gini teman-teman. Tarik, masukin. Gitu. Jadi kalau emang nggak perlu buka ya nggak usah dibuka sampai habis ya. Oke. Kita masukin. Ini kan masih koblak ya, karena nggak penuh memang. Kita kerek lagi sampai padat. Udah kerasa seret, itu berarti udah paling naik ujungnya. BB-nya maksudnya. Kita lihat nih. Berapa EPS-nya? Kita ke semi dulu. Semi tes dulu. Nah, bisa kita akan coba tembakin. Pakai single berapa EPS? 370 tembakan pertama. Atau nggak Ki? 367 kedua. 363 ya, kita taruhlah average-nya itu untuk single di EPS 360-an lah ya, masih aman kan karena batas toleransi itu untuk IG itu 420. Sekarang kita ke mode burst, berapa EPS-nya? 365, 364 sekali lagi, 335. Ya memang kalau model burst itu suka turun naik lah ya. Tapi masih di kisaran 350-an kalau sampai model burst. Kita akan lihat, coba langsung tembak ke target. Gue cukup akurat teman-teman. Jadi gue tembak begini aja langsung masuk ke area merahnya. Kita ke burst. Nah ini powernya kenceng teman-teman. Jadi kalau power dari unit elektrik itu tergantung dari kapasitas baterainya. Kalau baterainya udah mulai mau habis, itu akan melemah dan dia akan mulai berkurang lah tenaganya saat nembak. Nah,
Ini harus hati-hati teman-teman, karena unit elektrik itu begini dong. Kalau GBBR kan sistem pengoperasinya ada di magazin. Kalau elektrik, ketika kita cabut magazinnya, ini apa namanya, sistem pengoperasi masih nyantol nih, baterainya masih ada di sini. Kita pastikan bahwa BB-nya itu tidak tertinggal di bagian chambernya. Jadi kalau kita mau selesai main, meskipun udah dibuka, ini masih ada tenaganya nih. Pastiin dulu kosong, tembakin ke ruang yang memang semestinya. Masih ada BB-nya kan? Jadi ketika kita buka, itu pasti masih ada yang nyangkut. Pastiin dulu kosongin, ketika kosong, baru kita bisa taruh. Sebaiknya lagi sih, kita putusin apa namanya, elektriknya dari ini, artinya dicabut dicabut baterainya dari konverter gitu teman-teman. Kalau GBB ketika sudah dicabut magazinnya, udah nggak ada daya lagi nih unitnya. Nah, ini karena elektrik, teman-teman harus hati-hati begitu teman-teman. Nah, segitu aja dulu review King Arm M4A1 Veltor CASV ya. Buat teman-teman yang suka koleksi unit-unit jadul, ini ada tersedia di toko Thesaurus, silakan DM dulu aja dulu di Instagramnya atau di WhatsAppnya. Jadi sekali lagi, unit ini hanya sebatas mainan aja, tidak dipergunakan untuk kebutuhan bela diri, dan sudah ada peraturannya. Peraturan Polisi nomor 5 tahun 2018. Kalau udah ada peraturan dari Perpolnya, siapapun melanggar, ya kan, memiliki unit ini tanpa izin, tentunya akan kena sanksi dari kepolisian langsung loh, bukan dari toko, ya kan. Toko hanya sebatas mengingatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ikutin aja saran dari teman-teman kita yang di toko, gitu. Jangan disepelekan supaya teman-teman memiliki unit ini dengan nyaman. Oke, segitu dulu aja review singkat dari M4 ini. Salam jajan.